Yesus itu disebut Nabi Isa. Adalah diskusi yang menarik antara Habib Jafar dan juga seorang onat mengenai pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Terlepas dari semua itu, saya menghargai asumsi teologis yang menyamakan antara Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Namun di sisi lain, saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Yesus Kristus merupakan pribadi yang lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba pada tahun 4 sebelum Masehi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahkan sejarawan gereja yang bernama Origen dari Alexandria pada abad kedua mengonfirmasi hal tersebut bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir di Migdal Eder. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristos, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach, di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder dan pribadi yang mati tergantung di kayu salib sesuai yang dituliskan oleh sejarawan gereja dan juga data Injil. Namun di sisi lain, pada abad ke-7 atau 700 tahun setelah Yesus Kristus lahir, sebuah gerakan dari semenanjung Arabia yang membawa ide mengenai Isa Al-Masih yang berbeda secara historis dan juga secara teologis dari Isa Al-Masih yang telah diberitakan pada abad-abad sebelumnya. Di mana Isa Al-Masih yang dicetuskan atau digagas oleh gerakan abad ke-7 ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dikenal pada abad pertama hingga abad ke-6. Di mana menurut versi abad ke-7 Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, lahir dari seorang Miriam yang merupakan saudara Musa, dan Isa Al-Masih yang digagas juga merupakan Isa Al-Masih yang hidup sejaman dengan Musa, hidup sejaman dengan Daud, dan ketika lahir ia dapat berbicara. Di mana cerita-cerita mengenai Isa Al-Masih abad ke-7 tersebut tidak pernah dicatatkan dalam sejarah atau juga data Injil dari abad pertama hingga abad ke-6 atau 600 tahun sebelumnya. Dan yang paling penting, gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidaklah mati di kayu salib, namun diserupakan. Sedangkan fakta sejarah 600 tahun sebelumnya menyatakan bahwa Yesus Kristus tergantung di kayu salib, sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus pada abad pertama. Sehingga dengan demikian Isa Al-Masih yang diperkenalkan atau diketahui dari abad pertama hingga abad ke-6 dan Isa Al-Masih yang baru diperkenalkan pada abad ke-7 merupakan Isa Al-Masih yang berbeda pribadi sekalipun memiliki nama yang sama. Dimana jika dipaksakan maka Isa Al-Masih abad ke-7 akan bertentangan dengan sejarah yang telah berdiri kokoh selama 600 tahun sebelumnya. Dimana hal yang paling mencolok adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus abad pertama merupakan pribadi yang mati di kayu salib dan juga mengalami kebangkitan. Sedangkan Isa Al-Masih pada abad ke-7 yang diperkenalkan dari semenanjung Arabia tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kebangkitan. Maka dengan demikian saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengganti nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di Indonesia secara khusus. Karena memang secara historis dan juga secara teologis, yang mati dan juga naik ke sorga itu adalah pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dikenal pada abad mula-mula, yakni abad pertama hingga abad ke-6. Di mana hal ini dapat menjadi angin segar sekaligus pertanda baik bagi mereka yang selalu memperdebatkan atau selalu mau nyamakan antara Yesus Kristus abad pertama dan juga Isa Al-Masih pada abad ke-7. Tentu kami sebagai orang Kristen menghargai perbedaan dan juga asumsi teologis keimanan masing-masing, namun keimanan kekristenan merupakan keimanan yang terkonfirmasi oleh fakta sejarah. Tuhan memberkati dan salam damai.